Oh, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video sebelumnya saya bahas tentang bagaimana endorsement. Nah, pada kali ini saya akan bahas video sedikit berbeda karena ini hasil dari penemuan saya lah dalam beberapa waktu akhir ini seperti itu. Banyak sekali problematika di tengah masyarakat kita pada hari ini, termasuk sarjana, para pencari kerja dan sebagainya gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah pekerjaan apa sih yang cocok bagi diri kita gitu. Nah, menurut saya ini pertanyaan yang sedikit agak rumit untuk dijawab gitu. Kenapa? Karena pekerjaan pada hari ini itu banyak sekali, berbeda dengan 20 tahun yang lalu. Ya, kita tidak bisa memilih banyak pekerjaan ya, yang ada hanya PNS, aparat, atau petani seperti itu kan pekerjaan mulia semua. Nah, pada hari ini di zaman disrupsi hari ini gitu ya, kita sudah masuk ke dalam VUCA era. Nanti saya bikin video satu tentang VUCA era, teman-teman bisa tonton juga atau searching di internet. Kayaknya kita harus paham nih terkait istilah VUCA era yang terbaru gitu. Apa sih itu VUCA era gitu? Kenapa kita harus mempersiapkan diri untuk menghadapi VUCA era? Yang jelas VUCA era itu adalah suatu era yang terbentuk oleh majunya teknologi pada hari ini. Nah, dengan kemajuan teknologi, banyak sekali jenis pekerjaan baru yang hadir yang bisa kita manfaatkan untuk mendatangkan uang. Oke, hari ini kan memang yang jadi tolak ukur keberhasilan kita dalam mencari suatu pekerjaan adalah uang. Bagaimanapun juga tentang uanglah yang akan menjadi alat bagi kita dalam bertransaksi dan memenuhi kebutuhan kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berbicara tentang pekerjaan gitu ya, hari ini tuh pekerjaan banyak sekali. Kita berbicara tentang di dunia digital saja, ada content creator, ada influencer, di belakangnya ada scriptwriter, ada editing video dan sebagainya. Saya rasa ini adalah suatu pekerjaan yang sampai hari ini masih berpeluang. Belum digital marketing, semua perusahaan butuh digital marketing. Belum social media handling gitu. Kita menghandle sosial media, bikin kontennya dan sebagainya. Nah, pada kali ini terus kita setelah sarjana kita mau ngapain nih buat menunggu adanya lowongan pekerjaan dan sebagainya. Menurut saya kesalahan pertama kita adalah memikirkan itu setelah kita wisuda. Saya sendiri memikirkan bidang apa mau saya geluti itu sudah sejak 1 tahun atau 2 tahun sebelum saya wisuda. Nah, jadi teman-teman yang sekarang di semester 4 atau semester 6 itu harusnya sudah memikirkan setelah wisuda teman-teman mau kemana dan mau ngapain. Kalau bisa sudah starting di semester 4, semester 6 sudah masuk ke industri itu. Baik itu magang maupun ikut serta mencari informasi sajalah dulu setidaknya bagaimana cara kita masuk ke dunia kerja yang kita inginkan. Seperti itu. Nah, nanti setelah kita wisuda, kita nggak bingung lagi. Kita tinggal meneruskan apa yang sudah kita persiapkan. Menurut saya semester 4, semester 6 itu udah mulai nggak sibuk ya. Kita hanya memikirkan bagaimana persiapan membuat skripsi. Dan skripsi itu bukan suatu hal yang sulit bagi saya gitu. Dan saya rasa teman-teman penghalang buat skripsi itu sebenarnya bukan susahnya, tetapi moodnya, waktunya, momennya, ajakan teman yang sebagaimananya. Ya itulah hal yang harus kita lewatin kalau kita mau mendapatkan sesuatu hal yang kita inginkan. Bahkan Albert Einstein pun mengatakan bahwasanya kita tidak akan pernah mendapatkan yang belum pernah kita dapatkan ketika kita tidak melakukan sesuatu hal yang belum pernah kita lakukan. Nah, jadi kesimpulan jika kita ingin mendapatkan sesuatu hal yang belum pernah kita dapatkan, maka lakukanlah sesuatu hal yang belum pernah kita lakukan. Sesimpel itu. Gitu. Nah, ketika kita sudah mulai masuk usia produktif kerja, ya kita harus melakukan sesuatu hal yang belum pernah kita kerjakan agar kita mendapatkan sesuatu hal yang belum pernah kita dapatkan. Nah, untuk itu kita lihat peluang pekerjaan pada hari ini. Sebenarnya apa yang cocok gitu ya. Kita harus memiliki banyak skill pada hari ini. Yang general seperti komunikasi, kepemimpinan itu bagaimanapun juga harus dilatih ya. Kita harus punya ilmu itu dimanapun kita berada. Orang butuh jiwa kepemimpinan kita, kebijaksanaan kita, kemampuan kita menyampaikan pesan dan sebagainya gitu. Tetapi di samping itu kita harus juga memiliki skill yang umum. Hari ini tuh yang paling banyak dibutuhkan itu adalah video editor, content creator gitu, perencanaan bisnis, strategi marketing. Itu hampir semua perusahaan sama. Nah, jadi mindsetnya itu kita bukan mencari lowongan kerja. Menurut saya bukan seperti itu sistemnya kalau kita mau cari pekerjaan. Menurut saya kita baca nih, peluang apa yang ada. Bagaimana sih kita membaca peluang? Itu kita bisa baca dulu. Contohnya gini, kita tinggal di suatu kota, anggap aja kota Padang. Di kota Padang ini, jenis pekerjaannya apa aja sih? Jenis usaha yang ada apa aja sih?
gitu. Nah, kita bisa identifikasi. Contohnya di Kota Padang ini banyak banget usaha kuliner, gitu kan. Nah, kalau kita nggak mau buka usaha kuliner, kita harus baca nih kebutuhan apa yang perlukan oleh para bisnismen kuliner. Mereka butuh promosi, mereka butuh foto produk, mereka butuh handling media sosial, gitu ya. Nah, kita ambil satu sisi saja. Nah, kita ambil satu bidang yang kita bisa pelajari. Nah, alasannya pada hari ini mereka ngomong gini, aduh susah, saya nggak minat di bidang itu. Ya kalau kayak gitu bingung juga saya mau kasih ide seperti apa lagi gitu. Kalau kita sudah membatasi diri, kita mau gimana lagi gitu. Nah, teman-teman harus sadar diri gitu ya. Peluang hari ini banyak, ya kita pelajari sesuatu hal yang kita belum bisa. Ya kalau kita belum bisa kita pelajarin gitu. Kalau kita hanya memanfaatkan potensi yang sudah ada dalam diri kita, menurut saya sedikit agak rumit, sedikit agak lama. Ya oke lah teman-teman kalau cita-citanya kerja di BUMN gitu ya, mempersiapkan udah les bahasa Inggris, memang fokus cita-citanya di BUMN, ya udah fokus, nggak usah ngeluh. Ini saya bikin konten buat teman-teman yang masih bingung untuk mau cari kerja apa. Nah, kata bingungnya ini yang menjanggal bagi saya dengan banyak sekali kebutuhan jenis pekerjaan yang ada pada hari ini gitu. Kata bingung ini yang akan menghambat kita untuk mencoba. Menurut saya coba aja dulu gitu. Apapun itu. Makanya jika kita memiliki waktu kosong dan kita tidak memiliki pekerjaan, itu masalah sih menurut saya. Kita bisa tawarkan dulu. Sebenarnya kita kerja dulu lah. Kita cari senior yang punya perusahaan, kita datengin, kita tanyain, bang di sini ada lu butuh bantuan nggak atau gimana, nggak usah malu-malu gitu. Nggak digaji pun menurut saya nggak apa-apa. Gini, perusahaan nggak mungkin nggak bayar kita ketika kita bisa datangkan fee buat mereka, ketika kita bisa datangkan keuntungan buat mereka. Kita datang nih, saya sendiri pun ketika saya merekrut karyawan gitu ya, saya bisa berani bayar mereka berapa aja. Ya logika berpikirnya mereka bisa datangkan uang berapa buat saya, seperti itu. Nah, kita sebagai pekerja pun harus berpikir seperti itu. Kita mau minta uang ke mereka berapa, ya kita punya skill apa dulu yang bisa kita jual sama mereka. Nah, ketika mentalnya kita udah ngomong, aduh itu bukan bidang saya, aduh saya nggak bisa pelajarin itu, saya nggak bisa Excel, saya nggak bisa Word, saya nggak bisa ngedit video, ya kita mau kasih lu pekerjaan apa gitu. Tapi ketika lu punya skill, ketika lu setidaknya lu mau belajar lah, lu tunjukin semangatnya, bahwasanya kamu mau belajar, kamu mau ini, oke lah di situ nanti orang-orang yang butuh SDM dia pasti melirik kita gitu. Mereka pasti akan arahkan kita maunya kemana gitu. Itu dia poinnya. Kembali ke pertanyaan awal, pekerjaan apa sih yang cocok? Nah, sebenarnya ini bukan bicara pekerjaannya, tetapi bicara mindset kita. Nah, kita cocoknya di bidang apa? Sebenarnya gini, ketika kita butuh uang, kita butuh pekerjaan, pertanyaan itu bukan suatu hal yang cocok menurut saya. Pertanyaan ketika kita mau melontarkan pekerjaan apa yang cocok itu ketika kita sudah memiliki beberapa pilihan. Kita punya skill, kita dilamar oleh 3 perusahaan. Nah, di situ baru boleh kita mengeluarkan pertanyaan pekerjaan mana yang cocok. Tetapi hari ini kita belum punya pekerjaan, kita butuh revenue stream dalam hidup kita untuk bernafas dulu, untuk mengembangkan diri dulu. Nah, ketika kita udah bisa bernafas nih, kita nggak bergantung sama orang lain, ya udah kalau nggak suka kerjanya kerjain dulu. Namanya kita butuh uang gitu. Nah, di saat itulah kita harus berpikir. Makanya ketika kita udah dapat pekerjaan, kita jangan berhenti berkembang. Kita mikir nih, apa yang bisa kita perbuat? Kita cari passion kita di mana kalau belum ketemu. Nah, di saat itulah kita mulai menuju dunia atau cita-cita yang kita inginkan. Nah, disitulah baru pertanyaan pekerjaan apa yang cocok buat kita pasangkan dalam hidup kita. Tetapi sebelum itu, menurut saya kita harus coba banyak hal dulu. Kita harus berani ngambil risiko dulu gitu. Ya, nggak ada gagal. Yang ada hanya proses pembelajaran.